Sampai detik ini saya kalau di rumah tuh sering saya mainin lagunya dia, ya, Dutak Sang Maduri. Itu lagu luar biasa. Nggak ada orang yang bisa nyanyiin bener kecuali Chris. Ya. Sampai sekarang sih. Dutak Sang Maduri. Ada sendu lah. Itu lagu gila banget. Bersama kita melakukan irama. Maestro Yoki Suryo Prayogo sudah punya monumennya tersendiri. Itulah Bung Yoki. Jadi saya senantiasa kagum dengan tiap denting piano yang Bung Yoki mainkan. Saya kagum karena berjiwa. Ada sesuatu selalu di dalamnya membuat darah ini seperti jadi magma ya. Menggelora, bergelora. Yoki itu punya kelebihan satu, dia dulu dia rocker ya. Waktu ketemu saya, dia ada satu kebiasaannya yang saya nggak suka, bilang, pokoknya nggak boleh gitu kamu. Jadi waktu bikin badai itu yang namanya botol bir, banyak bener ya. Oke, kamu nggak apa-apa minum asal jangan satu itu. Dan luar biasa, dia punya insting tuh bagus. Karena Yoki harus ada ruang, ya, berekspresi seperti ini. Ya. Sementara idiom-idiom di luar, gitu, nggak seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang udah bangkrut ini, yang namanya publishing company semua itu ya, yang selalu mendikte orang untuk ini. Karena apa? Kita bisa langsung menjangkau pasar. Nah, sebenarnya di sini kesempatan Yoki akan menjadi lebih besar, dan saya rasa orang kayak Yoki itu juga jarang kan di Indonesia kayak dia juga ya. Sehingga menurut saya perlu ada kita semua harus memberi ruang ke dia untuk berkreasi terus. Pasca gestok lah ya, gerakan 30 September 67-an. Ya, sekitar 67 itu hobi sifatnya. Jadi saya bermusik dengan orang-orang yang jauh lebih tua usianya dari saya. Pada saat itu mungkin saya kelas 2 SMP, sementara teman-teman saya itu sudah lulus sekolah semuanya atau sudah kerja. Ya, umurnya sekitar 30 tahun ke atas. Itu di Balikpapan, ya kan. Jadi memang tidak ada di era profesi sekarang, karena mereka itu sifatnya hanya hobi juga. Orang-orang hobi main musik, kemudian saya juga ikut bergabung dengan mereka. Karena itu saya sebut sebagai hobi, karena kita memang memainkan lagu-lagu Rolling Stones, ya kan. Saya ingat itu zaman-zamannya Kus Plus lagi rilis LP Kelelawar, kalau nggak salah judul lagunya. Ya, itu tahun 67-an itu. Itu berarti usia saya berapa itu? Kurangnya 54, jadi kita 13 tahun. Setelah dari Balikpapan, kemudian tahun 68-an, saya minta sama orang tua saya supaya saya boleh tinggal di Pulau Jawa, ya kan, antara Jakarta. Dan saya kemudian di Jakarta tinggal dengan kerabat ayah saya di Sleepy, di flat PNI 46. Itu tahun 67-68 itu. Dan disitulah saya mulai bergaul dengan kelompok-kelompok musik Jakarta. Pada saat itu ada Panbers, ya kan, ada band-band underground lainnya yang sifatnya lebih bebas ya. Ada, kalau Panbers kan memang
orientasinya mereka menciptakan lagu sendiri. Kalau kelompok-kelompok lain seperti The Lord, Big Man Robinson, dan lain-lain itu kan memang anak gaul Jakarta, anak gaul di Kebayoran dan Menteng yang memang memainkan lagu-lagu Woodstock, era-era Woodstock ya. Jimi Hendrix dan segala macam, Beatles dan lain-lain. Nah, semenjak itu saya bergaul dengan kelompok underground Jakarta. Prosesnya panjang, menjelang tahun 68 sampai tahun 70-an, 72, itu prosesnya saya bergaul dengan kelompok-kelompok underground atau musik indie label disebutnya sekarang ini. Itu proses segitu lama hingga akhirnya ada keinginan, intuisi saya untuk coba-coba bikin lagu sendiri, bikin melodi lagu sendiri. Itu tahun 72-an. Saya masih ingat tahun 72-an, itu saya mulai memberanikan diri untuk menulis lagu yang belum ada lirik ya kan, masih berupa nada melodi, progresi melodi saja. Dan itu bukan di piano loh, di gitar. Ya kan, di gitar. Karena setiap kali saya menyentuh piano, ruang kognitif saya masih barat sekali, masih klasikal sekali, atau lagu-lagu era Woodstock, Flower Generation. Ketika saya main gitar, saya lebih bebas, ya kan, lebih menolakkan diri lebih bebas. Semenjak saya pindah ke Pulau Jawa, saya relatif tidak berhubungan dengan orang tua saya. Tidak berhubungan itu artinya saya hidup mandiri. Ya kan, hanya dititipkan di Jakarta, dan sesekali pernah saya dititipkan di nenek saya di Malang. Karena orang tua saya khawatir dengan kehidupan saya yang dianggap urakan. Kebetulan nenek saya di Malang itu kepala sekolah SMA 3. Ya kan? Jadi saya dalam pengawasan dia, sekaligus juga pada tidak pendidikan, dia kan diarahin ya supaya saya nggak terlalu kemana-mana, terlalu liar. Tapi betapapun juga diawasin ya, ketika seorang anak seusia 15 tahunan itu jauh dari orang tua, dia kan rawan bersentuhan dengan kehidupan sosial ya kan. Itu saya lakuin, saya alamin. Saya hidup dengan anak jalanan, saya hidup dengan kaum proletar, ya kan. Pengertian proletar di sini adalah anak-anak yang urakan juga, ya kan. Sebergaul juga dengan kenakalan remaja yang dalam bentuk obat-obatan terlarang misalnya gitu. Saya mengalami itu semua. Ya kan. Itu proses saya memahami hidup dari sisi gelap. Ketika saya di sekolah, ya kan, saya hanya diajarkan teori, ya kan, harus begini, harus begitu, dan itu normatif sekali. Tentu saja teori sekolah ada teori-teori berdasarkan doktrin dogma masa lalu ya, orang tua saya maupun pendidikan yang kita adopsi dari Barat, tidak selamanya kontekstual gitu. Dan karena itu pula saya mengatakan sama ayah saya, Pak, jangan ngarepin saya akan lulus sekolah dengan benar. Seperti adik-adik saya itu, seperti kakak saya yang paling tua, ya, selesai di ITB, lalu menjadi insinyur, lalu menjadi orang seperti apa yang diharapkan orang tua. Jangan ngarepin saya seperti itu. Karena buat saya, pendidikan itu menyesatkan saya. Apa yang diajarkan oleh textbook tidak sesuai dengan apa yang saya hadapi ketika saya di luar. Gitu loh. Idealisme yang ada di textbook itu adalah idealisme yang disusun berdasarkan ya kan perjalanan satu kondisi sosial masyarakat yang sudah seperti itu. Jadi ketika ilmu itu diterapkan nih pada tataran masyarakat yang tidak seperti itu, dia menjadi cacat. Ya, dia menjadi cacat. Jadi saya bisa mengantisipasi ini kalau gue terusin, ya kan, gue jadi ngaco nih, ya kan. Saya jadi anarkis terhadap pendidikan itu maupun terhadap masyarakat saya, ya kan. Maka saya lebih berpihak pada kehidupan masyarakat saya. Saya lebih baik belajar, lebih konsen di luar daripada belajar dalam ruang. Dan itu dengan susah payah saya meyakinkan ayah saya yang pada saat itu petinggi kepolisian. Tentu saja beliau memikul satu
obligasi ya, moral obligasi sebagai pejabat ya kan, malu kalau anaknya ya kan nggak keruan-keruanan ya kan. Tapi saya meyakinkan hingga akhirnya dia bisa memahami saya dan dia mensupport saya dengan sepenuh hati, ikut mendukung apa namanya arah pendidikan saya. Lalu saya diarahin ke sekolah musik misalnya, pernah saya dibawa ke Taman Ismail ke LKJ waktu itu ya, LPKJ. Ya, tapi karena satu dan dua hal, maka akhirnya saya cukup diterima sebagai pendengar. Ya kan, ya, pernah berapa kali saya ikut gitu kan. Tapi terus kemudian ya, alam kebebasan saya berontak lagi ya. Saya juga nggak suka dididik ya kan dengan metodologi yang formal gitu kan. Karena pendidikan musik yang ada juga cenderung mengadopsi apa yang ada secara textbook gitu kan. Itu saya juga menolak gitu ya kan. Saya bisa menolak. Saya nggak ingin menjadi sesuatu yang di-create berdasarkan buku, berdasarkan teori ya kan. Teori itu hanya membimbing saya supaya saya tidak anarkis, supaya saya tidak asosial. Ya, coba ketika saya ingin membentuk saya, bukan buku panduannya, ya kan. Saya tidak mau didesain oleh teori gitu. Akhirnya saya absen lagi, saya mengatakan orang tua saya nggak bisa, nggak cocok. Oke, pindah ke sekolah Yamaha, ya kan, Yamaha School waktu itu di Hayamburuk. Kebetulan gurunya adalah kerabat orang tua dekat saya, kerabat dekat sama ayah saya. Namanya Mohtar Embut, seorang komponis juga terkenal di zamannya Mus Mualim. Saya dikenalkan oleh ayah saya ke Mohtar Embut, kemudian diterima. Oke, langsung aja, yuk, oke, masuk sini aja, ikut pendidikan di sini. Berapa kali saya ikut diajarin komposisi sama teori-teori sama Mohtar Embut, kemudian pernah ada satu kejadian yang menarik ya. Ketika Mohtar Embut, oke coba kamu sekarang mainin komposisi ini. Dibuka, saya diem, saya liatin. Itu komposisi standar sebetulnya, itu lagu klasik, saya lupa lagu apa itu. Tapi ketika saya mainin, saya lihat ini, kalau gue mainin akan sama aja sama orang-orang sebelumnya ini mainin ini, ya kan. Kemudian saya bilang, oke om, saya mainin ini. Saya manggil dia om, ya kan. Bukan pak, karena dia kerabat ayah saya. Ya, lalu seperti biasa ketika saya main, Mohtar Embut balik badan ke pintu, cuma ngedengerin sambil begini aja gitu. Saya baik. Tapi saya baik itu saya ngelihat, cuma tangan mata saya ya ngelihat ke note, cuma tangan saya tidak seperti note itu. Ya kan. Jadi kemudian saya improvisasi sendiri, ya kan, main sendiri, suka-suka saya sendiri. Pertama Mohtar Embut begini, ya kan. Kau main ini mana itu gitu kan? Ya ini om, gitu kan, bercanda-bercanda kan. Tapi terus sudah balik badan, terus sudah tutup aja di buku. Ya. Udah mulai sekarang kamu nggak usah baca buku, kau mainin apa yang kamu suka kamu sendiri aja. Karena dia tahu saya nggak mau didikte. Akhirnya mengatakan sama ayah saya, ya kan, Pak Yogi itu jangan didikte, jangan didesain. Dia sudah tahu, yang penting dia sudah tahu teori supaya tidak anarkis, supaya tidak asosial. Ada musik itu punya disiplin estetik yang baku. Setelah dia tahu, biarin dia menjadi dirinya sendiri. Di situ saya merasa diberikan satu kepercayaan yang luar biasa sama Mohtar Embut bahwa saya harus bisa buktiin omongannya dia nih, ya kan. Dia memberikan kepercayaan sama saya sebegitu besar, gue buktiin kalau gue bisa. Pernah satu kali juga peristiwa ketika saya selesai rekaman dengan Gracia, ya kemudian bikin lagu sama Eros segala macam. Lalu Idris Sardi merasa berkepentingan untuk membackup kegiatan anak-anak muda seperti saya. Karena dilihat nih anak-anak muda ini kreatif, ya kan, cuman semuanya pada main suka-suka sendiri, gitu kan. Idris Sardi merasa sebagai seorang akademisi dia harus mendidik anak-anaknya dengan baik nih, generasi muda. Lalu dia menawarkan sama saya, coba deh kalian semua, ya, saya ajarin gratis, ya kan, komposisi sama partitur sama orkestrasi. Jadi supaya kalian, karena kalian kan main musik orkestral semua nih, era Genesis, era klasik itu kan nuansa metrika, nuansa orkestral, meskipun bukan orkes dalam pengertian ansih ya. Supaya bisa main orkes yang benar gitu kan, ayo saya ajarin komposisi orkes, cara nulisnya segala macam.
Maka kemudian kita dididik sama Idris tadi di pegangsaan di rumahnya Kiai Nasution. Kalau nggak salah seminggu 2 kali itu Idris memberikan bimbingan kursus ya kan gratis. Yang ikut antara lain saya, Adi MS, terus kalau nggak salah Erwin Gutawa, Chandra Darusman, Krisya sendiri, Kinan, dan beberapa orang lainnya gitu. Saya cuma sekali ikut, Mak. Hari kedua saya langsung nggak ada lagi, nggak ikut lagi. Diomongin saya, karena Idris waktu itu kan baru kenal sama saya kan. Diomongin, disampaikan sama asistennya, sama Mas Domo. Yok, kamu ditanya Mas Idris tuh, Mas Idris marah sama kamu. Kenapa? Bila kan Yok itu sok tahu ya kan, baru bisa main gitu aja langsung nggak mau belajar gitu kan. Jadi ya, saya tahu Mas Idris kan terkenal vokal orangnya, dan Mas Idris itu kalau marah bener. Satu kali sempat ketemu sama saya. Sebelum dia sempat ngomong, sempat marahin saya, langsung cegat dulu. Mas, maaf, saya memang nggak bisa ikut lagi. Gitu. Nah, bisa kamu nggak mau belajar? Gitu. Bukan nggak mau belajar, Mas. Saya ingin bebas. Saya begitu tahu banyak soal teori Mas yang mau diajarkan, saya merasa digiring kayak kambing gitu kan. Saya harus ke sini, lu harus ke sini, Yok, jangan kemana-mana ke situ. Dan saya nggak mau gitu kan. Ya kan. Lu kan musik udah pakemnya begitu. Enggak, Mas, buat saya nggak pakemnya nggak begitu gitu kan. Nah, saya mulai punya kemampuan untuk menjelaskan ke Mas Idris bahwa musik itu hanya tool saya. Ya, fungsi musik itu untuk membicarakan apa yang ada di dalam benak saya, dalam hati sanubari saya. Dan persoalan saya itu harus mampu saya transformasikan menjadi notasi, menjadi aransemen, menjadi bunyi musik. Jadi kalau telepon itu dianggap karya sampah, ya itu Yoki memang sampah pada saat itu. Tapi kalau ada karya saya kemudian, wah asik ya, nah itu yang lumayan asik Yoki. Jadi saya lebih senang begitu, Mas. Ya kan, saya bisa mengevaluasi perjalanan hidup saya sendiri dibanding saya menjadi sesuatu yang memang sudah didesain yang harus begini. Ya itu selalu di situ memahami saya. Lalu dia, oke dah kamu bikin ya, apa aja terserah kamu, saya support kamu. Ketika seseorang menjadi polisi seperti ayah saya, tentu dia harus punya alasan kenapa dia menjadi polisi. Alasannya dia adalah ketika dia menjadi tentara pelajar, berjuang bersama-sama, berjuang gerilya melawan Belanda maupun pendudukan Jepang. Untuk apa saya bermusik? Ya, alasan itu tadi, Pak. Ya. Perjalanan hidup saya, bagaimana saya dianggap balelo, dianggap melawan tradisi, ya kan, saya berkoyo. Itu alasan saya, ini persoalan gue nih, ya kan, persoalan kultur saya yang ternyata sekarang berhadapan dengan satu perubahan sistem nilai, ya, perubahan yang kita nggak mau berubah gitu loh. Yang cenderung orang tua kita tuh memaksakan udah begini aja, ya kan, jangan ikut-ikutan sana, itu rusak itu. Saya kan nggak hidup di zaman itu lagi, gitu kan. Tapi saya kan nggak punya kemampuan untuk membahasakan. Saya yakin anak-anak seusia saya pun mengalami hal yang serupa. Jadi ada masa transisi, ya sosial apa namapun ya, yang kita hadapi itu menjadi alasan saya. Ini alasan gue main musik. Ya, hingga itu saya yakini, kemudian saya tekuni dengan segala macam konsekuensinya. Kalau toh itu saya harus berhadapan dengan satu kenyataan yang pahit, saya menerima dengan sepenuh hati karena saya punya alasan yang kuat kenapa saya membela itu. Banyak juga lagu-lagu saya yang liriknya saya buat sendiri, tidak semuanya orang lain. Tapi banyak juga yang liriknya saya minta bantuan dari orang. Tapi tentunya masing-masing punya perjalanan prosesnya masih sendiri-sendiri. Misalnya kayak gini, ketika saya membuat lirik buat penyanyi misalnya seperti Mel Sandy misalnya, gitu kan ya. Saya berusaha memahami persoalan Mel Sandy, ya kan, sebagai anak remaja yang usianya belasan tahun, ya kan, yang kemudian menjadi penyanyi dengan julukan rockers, padahal paradigma hidupnya sehari-hari di pesantren, orang tuanya ya sebegitu ketatnya gitu kan,
Tapi kemudian di panggung dikenal sebagai rocker, baju kulit yang jingkran-jingkran, teriak-teriak gitu kan. Nah, saya lihat ini kultur shock juga nih, ya kan. Beda-beda tipis sama gue zaman dulu nih, gitu kan. Nah, lalu bagaimana saya memahami ini persoalan dia apa sih? Oh, persoalan ini ya, remaja lah, gitu kan. Ya, lalu kemudian saya mencoba minta bantuan orang lain, misal Arang Widodo. Ya, saya komunikasi dulu sama Arang Widodo. Ini lagu soal cinta. Ya, umum lah, anak remaja, namanya Mea Sandy, gini-gini. Dia udah tahu, oke, seperti apa liriknya? Lu coba bikin lirik aja, nanti gue koreksi. Kalau pertama-tama mungkin Aram dicoret-coretan, jangan ini terlalu berat. Ini bukan wacananya anak ABG nih, ini wacananya orang udah dewasa. Lu bikin yang lebih sederhana lagi aja. Ya, saya memandu. Ya, saya memandu supaya lirik itu ya kan sesuai dengan watak si penyanyinya. Saya seringkali berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya kan. Ya lu tuh rock, pop, ya kan, atau klasik, ya, atau apa sih sebetulnya, gitu kan. Kadang-kadang juga main album lu ada yang jazzy banget gitu, ya kan. Terus sebetulnya mau lu tuh apa sih, gitu. Terus saya bilang sama dia, kesalahan lu satu, lu sudah membuat dikotomi tentang itu semua, ya kan. Lu itu bahasa ketika lu punya toko, lalu lu harus ngatur inventory di gudang. Gudang tuh butuh sistem inventory untuk mengkategorisasikan ini barang ini produk susu bubuk, ini barang ini produk susu kaleng cair, ini barang ini produk susu murni, ya kan? Itu dikategorikan. Nah, kategori-kategori itu yang lu sebut barusan pop jazz segala macam. Jadi kalau nanya ke gue, lu main musik apa? Gue susah jawabnya, ya kan? Karena saya nggak pernah mendikotomikan itu semua. Musik itu tidak lebih buat saya, sama aja, hanya satu esensinya. Apa yang mau lu sampaikan? Tentu persoalan. Persoalan apa yang lu sampaikan? Tentu ada persoalan diri lu sendiri, atau yang lu lihat, atau yang lu pahami di sekeliling hidup lu. Oke, bisa lu uraikan lagi nggak persoalan di sekeliling hidup itu apa? Itu peristiwa hidup lu dengan masyarakat lu sendiri. Persoalan saya adalah persoalan kultural nih. Budaya timur ketika kita berhadapan dengan budaya barat. Di mana masing-masing punya parameter yang berbeda, ya kan? Yang ini ilmiah, saintifik, ya kan? Pendekatannya seperti saya katakan tadi, mereka mengumpulkan fakta objektif, lalu dikategorikan, lalu dianalisis, diverifikasi, baru kesimpulan kemudian lahirnya. Ya, itu kebudayaan Barat. Jadi hasil kesimpulan mereka selalu hasil dari fakta-fakta objektif yang sudah dirumuskan sedemikian rupa. Itu dipahami dengan pendekatan berpikir secara eksak, logik. Sedangkan budaya timur tidak begitu. Budaya timur itu kita berinteraksi dengan alam. Fakta objektif itu karena akibat pergaulan manusia dengan alam, ya kan. Ya, akhirnya menjadi kemantapan dalam hati kita. Oh, gue mantep banget nih. Kenapa? Gue udah ngerasain, gue mantep. Gitu kan. Tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa ya mantep ya? Ya nggak tahu gue mantep. Lu nggak ngerasain sih hidup kayak gue. Seperti itulah, ya kan. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap menyaksikan. Orang kita tuh suka menerima segala sesuatu tanpa perlu ada satu konsep perenungan, ya kan? Seperti saya katakan tadi, kita menerima satu pemahaman tanpa kita memaknai, ya kan? Sebetulnya isinya itu maknanya itu apa sih? Apa premisnya itu apa sih? Ya kan? Kata kerjanya itu seperti apa sebetulnya gitu loh. Jadi kalau kita memahami seperti Anda tadi mengatakan, orang kok dengar musik bukannya senang asal beatnya, melodi enak. Loh iya. Tapi itu semua tuh apa yang melatar belakang? Ada yang melatar belakanginya. Nah, saya mencoba menjawab dengan kalimat sederhana gini. Ketika musik sudah menjadi ya part of bagian dari komoditas industri di revolusi abad 18, maka musik juga sebagai alat dagang konsumsi, ya kan? Artinya tidak lagi musik itu diperlakukan sebagai alat ritual, seperti asal mulanya budaya musik itu sendiri muncul, ya kan? Dia muncul dari gereja, ya kan? Dari alam, ya kan? Menyembah
Allah, menyembah Tuhan, menyembah kekuasaan, juga macam begitu kan. Itu haram kalau musik, ya kan, haram musik dipakai untuk membahasakan hal-hal yang cacat itu haram, karena seperti agama, ya kan, seperti dogma. Nah, ketika revolusi industri muncul, maka musik, ya kan, menjadi bagian daripada itu. Maka lahirlah kemudian peradaban romantik yang mengakhiri peradaban klasik. Peradaban romantik itu esensinya adalah rock and roll, kebebasan untuk menggunakan media musik suka-suka. Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi nada itu tanpa harus bersifat ritual atau tanpa harus bersifat dogmatik. Sejauh itu bermanfaat, memberikan fasilitas, memberikan orang kesempatan untuk berbicara, untuk memberikan orang ruang untuk berpendapat, musik sah untuk digunakan itu. Ya, jadi ketika itu terjadi, maka industri, ya kan, berkembang pesat, revolusi industri itu. Itu yang kemudian dipahami orang yang dari mulai nggak ngerti musik, orang mulai dengar, beatnya asik ya. Itu semuanya karena propaganda mendesain industri, dan itu semua tidak salah, betul. Tapi seharusnya kita berpikir, kalau orang berpikir musik itu menghibur, ya karena dilihat dari perspektif itu. Tapi jangan lupa, musik juga bukan hanya berfungsi untuk menghibur, musik punya tanggung jawab sosial juga. Tidak boleh diabaikan bahwa musik itu juga mewakili hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sambut pagi sendiri tanpa kau melatih, namun tak ku lupakan jika satu denganku. Musik itu harus indah, harus jujur, dan harus benar. Itu esensi kesenian ya, artinya musik juga bagian dari itu. Kenapa seni itu harus jujur, harus indah, harus jujur, dan harus benar? Seni itu kalau nggak indah, dia nggak akan diterima orang. Pesan apapun yang mau disuarakan, mau saya nyanyikan, mau saya mainkan, kalau itu nggak indah, karena ada estetik bakunya gitu. Orang kan, enaknya falas gitu kan, atau itu nggak keruan-keruanan tuh, ya kan? Atau nadanya nggak enak. Ya. Orang sudah resist duluan. Maka itu musik itu pertama punya pertanggungjawaban, dia harus indah. Lukisan harus indah. Ya, Mona Lisa lu harus indah, kalau nggak indah ya kan nggak akan diterima. Indah, tapi juga harus jujur. Ya kan? Karena indah tuh bisa juga muncul dari ketidakjujuran. Dia bisa loh, ya, saya bohong. Saya belaga ini gue lagi sedih nih, ya kan? Gue lagi punya persoalan, padahal saya nggak jujur. Saya mengarang-arang aja nih. Ya kan? Itu akan termanifestasi, akan terdengar oleh orang artifisial ya, gitu kan? Karena masih nggak jujur. Jadi dituntut kejujuran yang sangat sungguh-sungguh ketika kita mengekspresikan keindahan kita. Ya. Tetapi setelah jujur pun juga belum selesai. Orang jujur itu harus benar. Karena jujur yang salah juga bisa, gitu kan? Jadi saya mengungkapkan sebuah kejujuran itu harus benar apa yang seperti saya lihat berdasarkan fakta objektif yang saya lihat. Nah, fakta-fakta objektif yang saya lihat itu harus berdasarkan analisa yang menyeluruh, yang argumentatif. Jangan asal dasar kemantapan hati yang membutakan saya, yang saya menjadi ilusif ya, seolah-olah ada padahal nggak ada. Ya saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran saya. Kebenaran saya harus berdasarkan apa-apa yang nyata, yang konkret, yang terlihat dan bisa dibuktikan secara argumentatif. Tetapi itu pun kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu juga nggak selesai. Karena ada kebenaran lebih tinggi dari manusia. Itu kebenaran di atas. Ya. Jadi musik itu harus indah, harus jujur, tapi juga tidak boleh mencederai kebenaran di atas. Nah, kebenaran di atas itu artinya jangan musik itu menjadi alat propaganda, sesuatu yang memang dilarang atau memang tidak diridhoi atau tidak ini oleh yang di atas, oleh sang kreator, ya kan? Ya, artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh, ya kan, mengatasnamakan keindahan dan kejujuran seni atau musik.
propaganda itu ketika musik dieksploitasi dengan cara-cara yang mencederai tadi keindahan, kejujuran, dan kebenaran. Misalnya seperti contoh gini, kebenaran Sang Khalik itu adalah kebenaran yang mencederai norma-norma tertentu. Normanya dia ya, ukuran normanya itu udah pasti. Normanya dia adalah berkemanusiaan yang beradab, ya kan, artinya manusia harus berhubungan dengan manusia, ya kan, misalnya seperti itu. Dalam perilaku sosial juga manusia wajib menyayangi sesamanya. Jadi tidak ada pembenaran bagi seni untuk digunakan sebagai alat untuk mensponsori atau justru untuk melegalisasi sebuah perilaku yang asosial. Ya, misalnya di tahun 90-an sekian tuh, saya pernah protes ketika ada satu kelompok musik dengan lagu terkenal ya, yang kemudian menjadi hits, judulnya Sevilla. Ya, selamat tinggal kekasih gelapku. Saya langsung Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap. di Kantata Takwa misalnya ada sebuah lagu judulnya Air Mata. Ya kan? Itu juga bertutur tentang perselingkuhan, artinya cinta terlarang. Saya bisa jatuh cinta sama orang lain, ya kan? Tapi kemudian saya harus punya kesadaran, enggak, saya harus berhenti, ini salah nih. Kita sudahi sampai di sini saja, ya kan? Kita tidak boleh seperti perilaku anak sekarang, misalnya gini. Saya cinta sama kamu, kamu cinta sama saya. Tapi kamu sudah punya suami, saya juga sudah punya istri. Saya kan nggak mungkin ninggalin istri saya, dan kamu juga tidak mungkin ninggalin istri kamu. Tapi karena kita sama-sama cinta, ya marilah kita terima apa adanya. Ini kan kecenderungan gila ini. Dan itu disampaikan lewat medium kesenian. Ya kan? Itu mencederai kebenaran yang saya katakan tadi. Nggak boleh dieksploitasi, ya kan? Sengaja dieksploitasi menjadi propaganda, seolah-olah, wah ini menggairahkan ya. Ini rekreasi sosial, ya kan? Membuat orang menjadi bergairah, kalau gitu kita berselingkuh boleh aja gitu, asal nggak ketahuan. Itu penyakit sosial kok dilegalkan, nggak boleh. Ya mau nggak, lagu lu itu kan terkenal, oke, dipakai buat kampanye politik, misalnya. Ya kan? Saya nggak pernah tuh lagu saya, atau saya nggak pernah dengan kesadaran saya sendiri, sekalipun juga itu melibatkan dalam partisipasi politik yang saya nggak ngerti apa maunya. Tapi kalau saya punya pertanggungjawaban, saya punya data, saya punya alasan yang argumentatif, yang valid, misalnya, saya membela dia, karena dia memang benar-benar, ya saya pahami maksudnya dan saya ngerti. Ya, saya bersedia sendiri saya, ya kan, mempertanggungjawabkan kebenaran apa yang saya lakukan. Tapi yang terjadi pasca reformasi ini, di era reformasi ini, tidak ada satupun juga, ya kan, aspirasi politik yang saya anggap punya ideologi yang bisa bertanggungjawabkan. Lalu ketika masuk unsur-unsur kesenian untuk terlibat, saya anggap itu pelacuran. Jangan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar itu kasih pujaan menemui cobaan. Dunia kesenian itu pertama butuh profesi, pemahaman profesi yang bukan hobi. Kedua kali butuh kritikus, ya kan, butuh pengamat yang benar-benar, ya kan, butuh industri yang dikawal oleh aturan dan hukum. Ya. Industri itu kan tidak bebas nilai. Industri itu kan tidak bebas asal punya duit aja. Dia harus dikelola oleh regulasi kan, oleh aturan. Aturan itu kan ada parameter-parameter yang mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang monopoli dan mana yang tidak. Ya ini semuanya mau diratakan semua. Hari ini kita berhadapan dengan hukum rimba. Industri seolah-olah tidak punya hukum, tidak punya aturan, dia bisa berbuat apa aja. Saya bisa memproduksi, saya bisa mengedarkan sampai ke retail, saya bisa macam-macam. Kalau kita bicara dunia maju, kebudayaan ini sudah maju, masyarakat berkembang menjadi modern. Itu ibarat petani, ya kan? Ketika dia menanam padi, maka dia punya kesadaran harus menciptakan satu
satu jalur air untuk mengairi sawahnya. Dia harus punya satu sumber mata air, ya apakah itu bendungan, ya kan, untuk mengairi ladangnya. Lebih sederhana lagi ketika menanam pohon, ya kan, mangga di belakang rumahnya, dia harus merawat, ya kan, lingkungan di mana mangga itu tumbuh. Ya, itu disebut masyarakat filantropis atau bahkan mecenas. Jadi kepentingannya dia, gua harus merawat supaya mangga ini berbuah atau rambutannya berbuah seperti apa aslinya, mangga manis. Maka mangga ini membutuhkan lingkungan, sarana, tanah yang baik, ya, sumber airan yang baik, panas yang baik, itu semua harus dilengkapi. Dan musik adalah bagian dari itu semua. Itu merawat peradaban. Itu artinya begitu, ya kan? Merawat peradaban itu artinya seni mengelola keseimbangan yang tidak kasat mata, yang seolah-olah sebetulnya saya berpikir tentang pohon, tapi kenapa yang dipikirin air mengalir, ya kan, di rumput-rumput di sekelilingnya. Ya, itulah fungsi kesenian. Ketika itu hilang, maka pohon itu pun mati, gitu loh. Ya, ketika itu kepanasan, salah ruang, pohon itu pun mati, gitu loh. Ya. Saya yakin masyarakat kita akan semakin malam berkembang maju hingga mereka punya kesadaran, ya kan, untuk merawat itu semua. Di lagu-lagu, misalnya tadi saya jelaskan, ketika lagu zaman dulu mengatakan patah hatiku jadi Ramal Kartolo misalnya, gitu ya kan, lagu tentang putus cinta. Dan ketika saya mendengarkan lagu itu, apa yang terjadi, apa yang ada di memori saya bahwa, aduh, ini putus cinta, lalu saya punya pengalaman, kenapa saya menjadi putus, kenapa saya harus berpisah, padahal saya cinta sekali sama dia. Pengalaman itu menjadi pembelajaran saya, ya, bekal saya untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Ya, jadi seni itu selalu mencerahkan, memberikan inspirasi untuk kita berbuat lebih baik ke depan. Apa yang saya hadapi sekarang, apa yang saya lihat anak-anak paradigma hari ini, kalau gue putus sama cewek gue, ya putus-putus saja, udah. Memang peduli, gue pikirin putus, ya kan, ini cari yang lain aja. Seolah-olah hari ini selesai, udah. Ya kan, besok urusan lain lagi. Jadi tidak ada pembelajaran untuk bagaimana kita harus menyikapi hari esok dengan lebih baik. Karena kita tidak menyimpan memori kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Awal kita di hati yang sedang gelisah, jauh-jauh berguguran, satu-satu jatuh. Sebetulnya memang saya juga bukan orang yang suka menggunakan idiom-idiom nama-nama besar lainnya, ya, untuk saya gunakan sebagai kendaraan saya, gitu ya kan. Hari ini ketika saya punya kesempatan untuk tampil, saya tidak bisa atau saya menolak untuk ditempatkan di ruang itu. Bukan karena apa-apa, karena saya juga harus tahu diri. Ketika saya duduk sejajar sebangku dengan anak-anak ABG sekarang, ya kan, praktis konsumen-konsumen ini akan bertanya, siapa nih orang nih, ya kan. Tahu Yogi nggak? Nggak tahu. Tapi ketika kemudian mereka, tahu lagu ini nggak? Bisa gitu. Oh ya, saya tahu tuh, dinyanyiin sama Krisya atau sama Ahmad Albar atau sama siapa gitu. Oh, saya tahu. Jadi artinya mereka tahu kontennya, tahu produknya, cuma mereka nggak mengenal orang-orangnya, gitu kan. Nah, ini handicap yang saya hadapi saat ini. Karena itulah kemudian partner industri saya meminta kebijakan saya untuk toleran dalam keadaan seperti ini. Kita harus menyiasati menggunakan isu. Satu saat nanti saya harus tanggalkan semuanya itu. Satu saat ada waktunya ketika sudah saya anggap cukup, saya akan buat nama saya sendiri dan karya-karya saya berikutnya mulai hari ini ke depan. Karena saya sadar juga, apa yang saya mainkan ini adalah portfolio, ya kan, sebagai pembuktian bahwa ini loh, bahwa produk tahun 70-an, ya kan, itu produk budaya.
Dan ketika Anda disentuh oleh yang namanya produk budaya, nggak peduli Anda lahir kapan, tapi ketika itu berhubungan dengan peristiwa hidup Anda sendiri dan persoalan di kehidupan Anda sendiri, maka Anda akan tersentuh dengan lagu itu. He's standing on top of rock, warming his hand until the day is over. Ya, kalau Anda tanya soal Push Saturday, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, kenapa sih mesti pakai bahasa Inggris? Nggak pede katanya, pakai bahasa Indonesia. Ya, ini cermin daripada jawaban yang saya terima di setiap kali saya naik sama anak-anak sekarang. Kenapa sih pakai bahasa Inggris? Mereka banyak bertanya, emang apa yang salah Om pakai bahasa Inggris? Gitu kan. Bahasa kan universal, nah salah lagi nih. Iya kan? Ini masalah kebudayaan berarti. Bahasa itu tidak universal. Yang universal, tidak ada kebudayaan universal. Bahasa itu merepresentasikan siapa diri kita, siapa dia, dan siapa mereka. Identitas manusia seutuhnya. Dari mana dia datangnya, seperti apa paradigmanya, kultur seperti apa, itu diwakili oleh bahasa. Ya kan? Jadi kalau kamu sekarang saya ajak berpikir untuk coba deh kamu ekspresikan pesan-pesan yang kamu alami sepanjang hidup kamu. Oke, kamu punya peristiwa dalam hidup kamu dengan pacar kamu, dengan tetangga kamu. Bunyinya seperti itu. Kalau kamu kemudian kamu translate atau kamu bahasakan dalam bahasa Inggris, itu maknanya juga berbeda. Nggak lagi sama. Ya kan? Jadi tapi kalau kita seluruh dunia menyepakati bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, iya, dalam sebatas misalnya saya pengen beli itu, ya kan, how much it cost, misalnya gitu, ya kan, oke, itu tanya apa. Bahasa berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak lain untuk kepentingan komunikasi, dialek kepentingan sosial maupun ekonomi, ya kan, lewat politik. Tapi untuk masalah internal, ya, masalah persoalan kultural nggak bisa, ya kan. Kamu nggak akan bisa mengerti persoalan kultural orang Eropa, ya kan, orang Amerika, ya, dengan bahasa Inggris, nggak nyambung. Gitu. Ya, karena itu, kalau saya sekarang suka sering mengatakan produk budaya, kalau nggak pakai bahasa Indonesia, ya repot kamu. Ya. Buat saya nggak masuk akal tuh. Ku tarik nafasku. Persis seperti apa yang kamu tangkap, memang seperti itulah suasana kebatinan ketika saya menjalani dari tahun 2001-2002 hingga 2015 ya kan. Dan itu prosesnya bukan seketika loh tuh. Saya ambil itu dari potongan dari cuplikan-cuplikan lagu-lagu yang saya ciptakan selama ini. Ada mungkin 50 laguan, ya kan, materi-materi yang dalam perjalanan tahun 2000 saya terus bikin lagu, terus saya rekam, terus saya nggak peduli mau saya edarkan, mau tidak, nggak, pokoknya saya sebagai seniman saya nggak boleh mati. Ketika saya berhenti, saya selesai, ya kan. Lalu saya nah, kemudian lagu-lagu saya pilih, nggak tahu kenapa kok yang kepilih yang itu, yang mewakili suasana apa pesimistik ya, mungkin begitu, mungkin Anda bisa sedih, lonely, memang begitulah yang saya rasakan. Saya sedih sekali ketika saya melihat kenyataan bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih punya kepedulian seperti apa yang saya rasakan. Di relatif mereka udah nggak ada, dan proses meninggalnya itu di mata saya
kasihan, ya kan? Dia tidak sempat menyampaikan apa yang ada dalam pikiran-pikirannya. Artinya orang di sekitarnya, masyarakat tidak sempat tahu sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan ke publik. Karena medianya tidak mendukung. Misalnya media sastra, media teater, media ini ya kan lukis atau apa. Kebetulan saya menggunakan media musik. Rasanya kok media musik ini lebih gampang cair diterima oleh orang banyak. Makanya saya berharap mudah-mudahan ya kan, media ini lebih mewakili bahasa saya ya kan, mungkin juga bahasa teman-teman yang sudah senior yang sudah nggak ada, untuk apa sebetulnya persoalan kita nih. Ya, ini ingin saya sampaikan di musik. Ya. Jadi yang terdengar di album Perjalanan Waktu itulah sebetulnya apa yang saya rasakan. Saya harus menerima kenyataan itu, ya memang begitu, nggak skeptis kok. Tapi kalau pesimis, enggak, saya nggak pesimis. Saya nggak pesimis. Justru saya optimis. Optimis saya dibangun dari landasan pesimis itu tadi. Ketika saya melihat data, saya melihat fakta, saya melihat kenyataan, saya pesimis, itulah membuat saya harus optimis. Terbang menerawang dari mengais-ngais harapan. Jiwaku menolak pada kepasrahan sia-sia. Lagi kreatif dan lagi butuh. Itu dua-duanya sekaligus datang tuh, nggak terpisah. Lagi butuh dan lagi nggak kreatif. Itu karena satu alasan yang sama. Ya kan? Menghadapi hidup yang praktis. Ya kan? Kalau bahasa awamnya, ya tergantung dompet lu aja. Dompet lu ada isinya nggak? Kalau dompet lu ada isinya, ya kan, praktis semua masalah-masalah menjadi tanggung jawab kita, ya kan, teratasi dengan baik, maka saya bisa langsung ya kan menjadi kreatif dan menjadi tidak buntu, bukan tergantung mood, ya kan. Saya bukan tipikal seniman yang tunggu mood dulu, enggak. Saya nggak tunggu mood. Cuma saya seringkali terganggu ketika saya ingin berbuat sesuatu, ya kan. Ada tanggung jawab sebagai manusia lah ya, yang kita harus beresin dulu. Soalnya kita bukan orang muda lagi, kita tidak hidup sendirian lagi. Dan kita hidup bernegara. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di luar rumah ini. Ketika itu mengganggu saya, ya kan, praktis saya juga akan jadi buntu. Memahami bahwa musik pop itu adalah salah satu budaya serapan yang kita adopt, ya kan? Seperti halnya ketika orang-orang tua kita zaman dulu mengadopsi tenun Cina, ya kan, sutra dari Cina. Seperti ketika orang-orang tua kita dulu mengadopsi ukir-ukiran dari wilayah Hawaii atau dari manapun juga, ya kan, dari segala penjuru. Kemudian ketika diolah oleh orang-orang Indonesia, maka dia tidak menjadi Hawaii lagi, dia menjadi Bali. Ketika diolah oleh orang Pekalongan, dia tidak menjadi tenun Cina lagi, dia menjadi batik Pekalongan dan segala macam. Nah, saya punya harapan, ya kan, musik pun harus harus menjadi seperti itu. Dia boleh datang dari mana saja, tapi ketika di tangan orang Indonesia, diolah orang Indonesia, dia tidak menjadi American atau tidak menjadi Eropa lagi. Dia menjadi musik Indonesia. Saya berharap, tapi itu semuanya kan tergantung apakah nasib saya bisa memberikan peluang saya untuk itu, ya kan. Dia benar-benar memberikan kesempatan. Saya berharap saya bisa bikin satu pertunjukan, ya kan, yang benar-benar utuh mewakili apa yang saya jalani sepanjang hidup saya, gitu kan. Bagaimana saya pertama kali saya main musik, lalu saya berkomitmen untuk mengabdi pada dunia seni ini, lalu bagaimana saya terobses untuk bikin lagu Indonesia, coba yang tidak harus sama seperti yang sudah-sudah. Bagaimana saya bisa turut, ya kan, memotivasi lahirnya rock Indonesia, karena zaman dulu tuh nggak ada rock Indonesia, ya kan.
Dulu ada sebagian grup misalnya kayak AK bikin lagu rekaman, tapi begitu direkaman bukan rock itu, ya kan? Dan tidak identik dengan rock, tapi pop. Dan saya bersama teman-teman, saya merasa cukup berhasil dengan album God Bless, Semut Hitam, itulah rock Indonesia. Yang ketika kita sosialisasikan ke kota-kota besar, ya, diterima oleh masyarakat bahwa itu rock Indonesia. Makasih Mas Yogi. Sama-sama.